sama si sesama dibilang polemikus inilah ya, Polikardus orang-orang tungtung ini. Jadi si Kiai Kiai Murtad ini mengirimkan foto-foto dia ini yang telanjang-telanjang ini ke beberapa teman-teman dia yang orang yang ngakunya apologet, juga sesama apologet, padahal Polikardus kan gitu. Nah, jadi disampaikanlah ke dia, dibilang bahwa aku sudah mengirimkan, memviralkan fotomu dan macam seperti itu. Jadi terkesan kata dia, kata si betina ini, si lonte gereja ini, ya, ini bahwa dia itu diancam gitu, diancam tanda kutip karena untuk diviralkan apa gini. Jadi dia menghebohkan sendiri tuh, ya kan, beritanya dia menghebohkan sendiri, sedangkan Kiai Murtad aja dia biasa aja. Jadi itu ceritanya. Jadi yang foto percakapan itu diblur sama dia yang telanjang itu dan ditunjukkan memang kayak gitu loh sama dia. Jadi dia ketakutan, terus langsung dia cerita, terus ya udah yang itu viral, dia sendiri yang membuat kok. Gitu. Jadi kalau untuk ke publik kita kayak kita sendiri itu kan belum, kayak misalnya kamu Riva lihat yang apa misalnya Putri Sion viral, kan belum ada terlihat yang foto telanjang-telanjang itu, kamu juga kan gitu Jul, belum ada. Jadi hanya sesama-sesama mereka aja nih circle-nya, makanya orang tungtung ini membahas loh kok bisa ada kayak gini deh, kayak gitu loh. Itu yang kemarin waktu ada yang pokoknya di kumpulan si tungtung itu, terus ada siapa lagi di situ ya, ada yang Budarni di situ. Tahu kan yang live-nya di situ loh dibahas. Soalnya di antara sesama mereka sendiri yang melihat foto-foto telanjang itu, cuman entah siapa nanti yang akhirnya mengapa namanya mengungkap itu ke publik sampai kita bisa melihat. Kita tunggu-tunggu aja lah siapa yang akan tidak tahan untuk memviralkannya ya kan, gitu. Jadi mana mungkin dia berani untuk melaporkan itu. Karena bagaimanapun tidak sebodoh itu polisi untuk percaya dia mabuk, akan diselidiki tempatnya, benarkah ada mabuk, terus habis itu dilihat cek urin darahnya, benarkah ada alkohol, mana bisa seperti itu. Terus kadar alkohol juga dalam dirinya, kalau ternyata dia memang pemakai, kan orang itu pun tahu apakah yang cuma sekedar mabuk atau memang hobi minum-minum. Kan orang tahu. Jadi bunuh diri dia itu kalau melaporkan. Jadi kalau orang Batak bilang si panggaron, ya kan, biar kelihatan dia itu dia merasa korban, kayak gitu aja sih, cari simpatik orang. Itu orang yang paling memalukan itu perempuan. Aku tambah dikit. Memang aku lihat dia cari alibi aja. Aku dengar kemarin dia cari alibi aja sih. Masa sih di Iya. hotel sendiri malam-malam dikasih minum mau kan gitu. Dipaksa-paksa Nah, minum kan tidak mungkin. itu Dia kan narasi yang budak kedua kecil, itu budak Pak. SMP. Pak Tak Hendy, budak itu SMP. Ya. yang narasi pertama. Yang pertama itu narasi yang kedua, tapi narasi yang pertama pas pertama viral malah mereka sama-sama di hotel. Berarti kan mereka berangkat bareng-bareng itu. Jadi kan itu ada sesuatu yang ambigu kan, janggal kan. Jadi udah dia mengarang cerita di situ, kelihatan di situ satu keganjilan. Itu tapi tidak ada tanggapan mungkin ya. Dan kemarin ada juga pernyataan bahwa dia melapor lagi tanggal 24 atau tanggal apa baru diproses katanya kan. Jika surat laporan yang pertama itu tidak ada tanggapan, berarti menurut polisi itu kurang bukti kan.
untuk bisa ditindaklanjuti. Dan kita di sini berpikir secara logika. Kalau memang itu benar terjadi secara nggak langsung, dia tidak pernah melakukan video call ataupun apa dan sebagainya. Aku tidak memihak kanan ataupun kiri ya, ini pendapat aku aja. Dia tidak pernah video call dan nampak mukanya tiba-tiba, ya kan, meskipun dia mempunyai rasa suka ataupun rasa apalah dan sebagainya. Kalau dia diajak ketemuan datang ke hotel, kalau perempuan yang normal, ya kan, dia tidak mungkin mau langsung diajak masuk ke kamar. Setidaknya janganlah ke hotel ataupun enggak nongkrong di sekitar hotel, kafe ataupun apa dan sebagainya. Kalaupun tidak di luar hotel, di hotel pun itu pasti di lobi. Nah, di sini kan menurut aku kan ini kan kisahnya kan masih absurd kan. Jadi tidak jelas seperti apa kebenarannya, karena kisah yang pertama dan kisah yang kedua kemarin disampaikan itu jelas berbeda. Kisah pertama orang ini juga gitu, bulan lalu. Oh, iya, ini kan kasusnya yang kemarin kan sempat ramai juga kasusnya ini. Karena Itu apa? bukan sama perempuan yang lain ya? Setauku si Kiamat ini sama perempuan yang lain sebelumnya. Kiamat Bukan atau Kiai sama Murtad? ini. Kiai Murtad. Iya Kiai Murtad, sorry Kiai Murtad. Iya Kiai Murtad sama perempuan yang lain setauku lah. Enggak, Sebelumnya ini udah kasusnya ada. ini sama, Sebelumnya udah sama. ada. Kalau kasusnya si Kiai Murtad ini sama, perempuan yang sama. Berarti memang nggak perempuan nggak beres lah ini. Udah dilaporin tuh sudah, terus dia masih pengen juga masuk hotel. Berarti dia ketagihan dong. Berarti kan Enggak, gini loh Kak, memang nggak beres mengungkap dong. fakta ini ya. Sekarang kakak kan sebagai perempuan. Kalau kakak sebagai perempuan yang waras, kakak memang benar hubungan secara virtual nih, nggak tahu chat ataupun dan sebagainya, dan tidak pernah melakukan video call. Tiba-tiba diajak ketemuan ke hotel. Kalau kakak sebagai perempuan yang waras mau nggak? Ya diblokir lah. Nah, iya kan, betul Diblokir kan? itu orang. Nah, meskipun kakak mempunyai rasa kan di situ. Mana mungkin ada rasa. Aku bukan tipe orang yang bisa menyukai seorang yang belum pernah ketemu. Bukan suka orang yang media-media sosial akunya. Makanya heran di- banget loh di lihat sini kan orang kayak gini. kisahnya kan absurd kan kisahnya kan. Kok absurd gimana, dia yang cerita sendiri tentang dia yang masuk Iya, ke enggak, maksudnya hotel. absurd itu belum menemukan seperti apa kisah sebenarnya, karena kisah yang pertama dan kisah yang kedua ini dia berceritanya berbeda. Nah makanya saya bilang dia itu penipu. Jadi jangan percaya. Dia playing victim. Bisa jadi ya memang dia memang mereka melakukan, terus ada memang masalah karena hubungan seperti yang dibilang sama siapa ini, si Dian ini ya, siapa ini, si Nona. Nah itu. Jadi seperti tidak terima. Jadi apa ya? Karena dia sendiri yang membuat viralkan cerita itu. Orang dia sendiri yang mengangkat. Dan Mereka maksudnya sendiri itu yang live sendiri. kan dia kan ada kegelisahan dan keresahan kan, karena dia merasa foto ataupun videonya itu tersebar. Padahal kalau tersebar ataupun pernah di-upload itu video, pernah dibongkar di suatu komal, pastinya dia ada dong bukti, nggak tahu dari siapa meskipun dia tidak menyaksikan secara langsung uploadan itu. Tapi di yang sini tidak lucunya bisa ya, membuktikan hal tapi itu. memang yang lucunya intinya perempuan ini tidak pantas dibela karena memang dia penipu, ya, jelas penipu. Nah, makanya saya bilang itu saya mengecam banget itu orang-orang Wanes tolol itu. Kalau misalnya mereka bilang orang tungtung itu, Tritunggal itu, Triteos itu orang-orang bodoh ya. Kenapa kok mereka lebih bodoh dari Tritunggal kalau saya bilang? Karena mereka kemarin menjadi support sistemnya sok pahlawan kesiangan. Karena jelas-jelas kalimat itu, coba kalian pikir ya. Dia bilang dia dibuat mabuk, dia mabuk. Tapi kok bagaimana seorang mabuk mengingat sangat jelas dan menceritakan tentang kronologis kejadian dari mulai masuk hotel sampai diambilnya foto itu dengan sangat detail. Coba mikir. Jadi Tapi ini orang nggak juga perlu ya, dibela. Kak, mengungkap fakta ya. Sebetulnya aku agak ini juga ya, agak gimana ya ngelihatnya ini, karena ini kan permasalahan personal, bukan permasalahan kelompok kan. Seharusnya tidak perlu kan membawa ras, suku ataupun agama. Tapi sempat kemarin di season yang pertama itu sempat bilang ada, loh ini orang Batak, kita harus bela dong sesama orang Batak. Oke. Nah Terus itulah yang orang tolol-tolol ini ku bilang. terus ada juga ini Iya sesama kan? Kristen, kita harus bela orang Kristen loh, nggak seperti itu. Ini masalahnya personal, maksud aku gitu loh. Ini bukan Nah permasalahan satu kelompok. itulah makanya aku bilang orang-orang ini tolol semua. Sebenarnya Itu yang ini nggak ada kaitan kubongkar. sama agama, tapi Iya kan kalau ini nah masalahnya itu ini loh ya. Itu aku nggak bahas kasusnya lah, aku nggak peduli lah. Maksud aku sebenarnya kalau aku pribadi, aku nggak mau membahas ini kaitkan dengan agama. Masalahnya adalah si pelaku ini adalah orang-orang yang dipuja-puja sama Tritung yang baru masuk menjadi mutadin. Itu yang gini loh, ibarat kata kalian sebagai orang-orang Kristen
sama kami umat Islam tuh kalian kompak. Orang Syiah ini orang yang gampang bertakiyah. Dia masuk ke agama kalian. Kami tuh ketawa loh. Kalian percaya kali sama orang Syiah. Kami aja orang Islam nggak ngaku itu loh. Mereka Islam gitu loh. Nah tiba-tiba mereka masuk ke agama kalian, tapi jadi pahlawan Dia nggak masuk ke tempat kami loh, Rifa. Dia masuk ke Tritunggal. Tritung, iya kan kemarin itu kan dia sebar-sebar aib orang Islam yang dia nggak kenal juga gitu. Istilahnya dia bangga-bangganya dia kasih paus sekali buka videonya banyak kali orang Kristen yang nonton. Aku pikir suatu saat kalian akan ditikam sama orang ini. Aku udah ngomong kayak gitu, nggak lama Allah perlihatkan kepada aku betapa dia orang ini. Makanya itu ku kecam banget kemarin di tempatnya Pak Zul. Ini orang-orang, makanya aku tuh ya benar-benar sangat, aku adalah musuh lonte gereja yang orang-orang seperti ini, yang menyusup dalam kekristenan, merusak ajaran kekristenan dari dalam. Sok-sok jadi murtadin, tapi ajarannya ajaran setan semua di dalam itu. Ya, menyerang-nyerang Islam dan tidak tidak mewakili kami sama sekali. Cobalah kalian lihat kami Wanes JO, kan nggak ada kami menyerang-nyerang Islam sama seperti orang-orang yang Tritunggal itu. Nah, orang-orang ini kenapa dipuja dan harus dilindungi? Karena merasa diri paling hebat dan dia merasa paling apologet. Itu loh. Hanya karena membahas menyerang Islam terus dia merasa paling apologet. Nah itu aku nggak suka. Si anjing ini, perempuan ini harus ditinggalkan. Tidak boleh ikut campur orang Wanes JO. Biarkan orang tungtung yang mengurusin itu, si penipu ini ya playing victim. Dan di samping itu Itu maksud loh. aku gini loh, untuk perempuan ini maksud dan tujuannya untuk mencari dukungan dalam virtual ini apa? Apakah mereka bisa jadikan saksi dalam suatu persidangan? Kan nggak mungkin juga. Itu maksud aku kan. Loh, tapi cari simpatik supaya nanti di follow up, dapat dukungan, donasi. Oh, kalau Orang-orang konteksnya kayak seperti gini itu kan, aku oh ya kayaknya nggak bisa pasti. ngomong lagi sih. Apalagi murtadin. Orang yang murtadin yang dari agama luar terus jadi masuk tungtung terus sudah gitu bahas-bahas agama, apalagi menyerang Islam. Terus dapat simpati kayak gini. Ya kan ada kasus kayak gini. Oh, paling cepat itu apalagi seorang Pauzang. Kalian gak lihat apa? Kita udah main YouTube udah lama loh. Iya kan, dunia-dunia kayak gitu kan kita udah hafal banget ya gak Jul? Itu semua donasi. Makanya aku bilang tololnya orang Wanes JO kok bisa pula orang ini terhipnotis. Sarah, ini aku ngomong ya. Aku dapat info dari orang yang bisa dipercaya. Ini orang bisa dipercaya ya, tapi aku nggak mau sebutkan namanya, orang Islam memang. Dia ustadz loh. Dia yang bilang kalau orang-orang Syiah ini masuk ke Kristen itu memang cuma ini doang loh. Dia foto loh transferan duitnya ada yang 25 juta gitu. Ya loh. Memang iya, itu antek-antek si Sophia tuh udah aku bilang. Makanya aku sangat sampai sekarang itu sangat getol menghancurkan orang kelompok itu. Aku sangat memusuhi kelompok itu, antek-antek Sophia tuh dan antek-anteknya. Memang itu program dia. Dia itu tidak mewakili agama manapun. Dia masuk ya ke Islam, dia masuk ke orang Kristen. Kalau pada dasarnya dia itu si Sopiatul ini SSY yang terpapar gereja setan. Dia ini tergabung dalam elit global yang membiayai semuanya ini. Memang untuk menghancurkan Islam dari dalam dan Kristen dari dalam. Memang untuk menghancurkan NKRI. Si bangsa Makanya kayak Sopiatul kemarin ini. itu kan sempat aku dengar juga kan si Lina Wijaya itu kan juga ikut-ikutan campur, seolah-olah ngedukung. Aku dalam arti gini loh, permasalahan kau aja belum kau selesaikan, sok-sokan mau ngawal ataupun ngedukung permasalahan orang kan seperti itu. Si Lina Wijaya bentar lagi ditangkap. Tenang aja kalian. Apa kasusnya, Asap? Ya biasalah, pokoknya udah di depan mata, nggak perlu diviralkan. Nanti kalian akan tahu sendiri. Pokoknya orangnya lenyap. Kan penggelapan duit. Itu juga. Enggak, selain itu juga tentang masalah penistaan itu, Jul. Nah, yang jelas itu dia juga, itu dia kan menyangkalkan tentang data yang aku keluarkan. Kalau kau sangka data yang aku keluarkan, ayo kita datang bareng-bareng ke Istiqlal. Nama siapa yang terpampang di situ, foto siapa yang terpampang di situ. Kalau kau memang udah masuk Kristen lagi, tunjukkan surat baptis kau pertanggal berapa di gereja mana. Tapi aku agak tanya nih Lemon sama Sarah ya. Ini aku agak ikut lah sedikit pengen tahu nih. Itu tuh gini loh. Lina ini sekarang ini mualaf Kristen atau murtad apa atau mualaf gini, mualaf 2 tahun yang lalu. Dia itu ya Unirifa ya, dia itu mualaf. Sumber semua data yang kemarin dibongkar orang-orang itu sumbernya dari aku.
Dan di samping itu, yang aku langsung cross check-kan itu ke Istiqlal, aku yang langsung datang. Aku minta, ada nggak Pak? Saya mau minta bukti bahwa ini orang pernah dimualafkan di sini. Karena menurut ada. Selain itu kita juga ini kan kita kan melacak ke sana. Terus sudah gitu RT-nya juga bicara bahwa memang dia sudah mualaf 2 tahun yang lalu 2022. Dan Pak dia RT-nya. menyangkalkan hal itu bahwa semua data yang kemarin dikeluarkan teman-teman ataupun aku yang sumbernya dari aku ya kan, itu adalah data-data hasil manipulatif. Aku bilang kalau memang itu data hasil manipulasi, ya udah yuk kita datang buktikan sama-sama ke Istiqlal. Ada dia memang udah mualaf. Kenapa Unirifa? Ada yang udah ke Istiqlal rupanya membuktikan dia. Lo aku datang secara langsung ke Istiqlal. Aku ada rekotanya. Oh, Lagian kemarin kan diposting sama 601 tuh. Waktu itu Iya, 601. Terus si Nah, tersadarkan kan juga pernah ke Istiqlal kan Iya memastikan. itu sama aku, tersadarkan sama aku. Oh, sama-sama ya. Sama aku itu. Ya itu Pak RT bilang itu memang dia sudah mualaf 2 tahun yang lalu. Dan itu pun surat pengantar untuk dia Lemon ini Kristen gue Islam. Kristen. Oh, aku nggak tahu. Oh, Bang Lemon ini Kristen. iya. Kalian nggak tahu si Lemon, parah kali kalian. Lemon ini Kristen, aku nggak tahu siapa si Lemon kayak mirip-mirip suara siapa. Aku. Nggak, dia nggak. Siapa Dian? Aku user baru Kak, aku user baru sih di sini. Makanya aku nggak Oh. tahu. Baru Baru juga lihat. aku tahu dia ini. Aku juga baru sih, baru 2 hari aku. Oh Makanya nggak pantes tahu. dia apaan sih kalian ini? Pantasan aku bahas tentang kayak kalian nggak tahu aja tentang permainan Makanya YouTube. kemarin Lina kan sempat mengeluarkan pernyataan bahwa nggak perlu ditanggepin. Kita kalau Si Lemon ini nanggepin punya masalah sama Lina kalau nggak salah nih ya nggak, Lemon? kenapa? Kamu kan yang punya masalah sama Lina Wijaya kan? Sebetulnya aku nggak ada masalah sama Lina, cuman Ya. berhubung. Yang nyerang, yang itu, yang kemarin yang naik ke tempatku yang cerita tentang Lina Wijaya itu. Betul. Dia apa kalau nggak salah yang kamu tanya ini tuh tentang Lina Wijaya itu kalau nggak salah itu. Iya betul. Itu pun ada semua. Aku bukti kalau dia minta donasi itu, tapi tidak donasi itu tidak Sama Lemon apa ini ya? parah si Lina Wijaya nih ada urusan dengan dia ini. Tidak terrealisasikan sebagaimana mestinya gitu loh. Kenapa kok ditipu uang juga? Bukan masalah ditipu, Kalau aku bukan ditipu secara finansial enggak ya. Cuman yang aku kecewakan ini orang sempat juga kan, nama aku sempat juga dijual sama dia kan. Duh, padahal aku ini siapa gitu kan, kau jual-jual nama gini-gini. Lah seolah-olah apa semua yang dia ucapkan itu ya udah gitu melalui aku semua dan bla 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 bla. Aku dalam arti gini loh, aku tidak pernah meminta-minta kepada siapapun orangnya. Kalau memang aku ada meminta-minta, buktikan. Dan di samping itu ya, Lina Wijaya ini dia kan pernah kan keluar-keluar untuk rumah dan sebagainya apa tuh. Itu kan nggak terbukti kalau itu rumah dia. Memang bukan rumah dia itu. Ya rumah Itu dia. kan dia Villa itu kan, yang ada Rumah dia kolam kan ngontrak renangnya itu itu. kan. Yang Dia ada kan kolam renangnya ngontrak. itu bukan. Iya betul, itu bukan rumah dia. Itu kan dia ngaku-ngaku itu rumah kakak dia, rumah keluarga dia kan. Dia kan statusnya sama dengan Sopiatul, simpanan. Oh kalau itu aku nggak Gebo. ngerti. Pernah lo bilang kayak gini ya. Aku nyanyi aku kemarin kan Sar. Kopi kuntul Salome, satu lubang Simpan rame-rame. aku dong. Ya enggak, aku nyanyi, aku kan memang bikin lagu kan. Jadi kopi kuntul Salome, satu lubang rame-rame. Kau dipakai sama bule, dipakai kan gituin kan. Karena gini, Si Sopiatul itu. iya, maksud aku tuh gini loh. Ah. Dia kan gini kan beda lah kayak kalau si Sarah ini kayak gini-gini pun kan kita ngobrol lah kayak gini masih enak lah gitu kan. Kadang kan si Sarah pun buka gamenya, kadang-kadang kita tahunya walaupun kita pernah berantem tapi maksudnya nggak sampai kayak si Sophie Kuntul kayak itu parah kali ya kan. Kalau kalian kan parah luar biasa dia kan. Nggak ada orang Islam yang sama dia baik, semuanya dimusuhinya. Nggak ada. Kalau aku jujur aja ya, Uti Watimena walaupun kayak gitu-gitu ya sama Sarah kan nggak cocok kan. Masih ada lah dia kalau ada apa-apa tuh nelpon Bang Juma loh. Masih itu masih ada lah komunikasi gitu loh. Henry Tan walaupun nggak berkawan sama yang lain, masih baik sama Jul atau sama Pak Don juga. Atau misalnya apa lah ya. Si Uti Watimena itu walaupun beda punya siapa itu? Siapa itu? Punya si Nona ini. Cebi Nona.
Walaupun si Uti Watimena itu kayak gitu, ibaratnya dia juga Tritunggal. Aku beda sama dia waktu kemarin kasus itu aja aku nelpon si Julius ya sampai mau minta tolong sama Zuma juga supaya dicabut kasusnya. Iya, artinya gini loh, kalau kita-kita yang udah lama debat ini, kalau mulutku kan kalian tahu, si Sarah pun mulutnya kan tahu kalian. Kami sama-sama berdua ini karena kami membela iman, kalaupun omongan kami kasar, tapi ketika debat itu, ketika diskusi itu, tapi kalau udah lebih dari itu, kalau aku sendiri ya, aku sama Samuel tulangnya si Sarah kurang apa kami bertekaknya dalam debat. Tapi kalau jumpa misalnya di grup atau di apa, aku nggak perlu aku Ya si Julius juga aku jumpa ini kok darat juga kok, makan juga Iya. kok. Ya Iya, Jul. maksudnya kayak gitulah kita harusnya kan. Walaupun mungkin hari ini marah, seminggu aku marah sama Semika habis diskusi kan, habis saling menghujat. Orang ini orang-orang baru, Riva. Orang-orang di Itu dia, sini kan aku TikToknya bilang. orang baru. Tapi si Sopi Kuntul itu memang penyakit loh. Soalnya si Edo pun bilang loh dulu loh. Aku masih ingat Edo sama aku VN loh. Kata si Edo, dia tuh punya kepahitan hati sama orang Islam katanya. Jadi dia tuh cuma memanfaatkan agama Kristen untuk menunjukkan kesakit hatinya sama Islam loh. Teringatku gini. Nah, Dia di itu luar juga negeri. dia ngaku-ngaku murtadin kan. Padahal mana pernah dia jadi Islam. Lahir dari sampai lahir sampai hari ini. Itu Makanya, gini anak. loh, Sar. Yang parahnya lagi, aku cuma kasihannya kayak gini aja ya. Dia di luar negeri, menghujat pun dia nggak ketangkap. Orang Kristen yang ada di Indo ini, yang ikut-ikutan Sopi Kuntul menghujat, kalian ya mati masuk penjara. Tapi bentar lagi dia pun dapat dia itu. Tenang aja. Itu kayaknya. Dia udah di depan mata kok, tinggal tep gitu aja. Tenang aja, tapi nggak usah perlu di viral. Aku cuman kasih bocoran sedikit-sedikit aja. Iya, maksudnya kayak gini ya. Yang ku tengok ya, aku sama Pak Endritan, walaupun kayak gitu-gitu, pegangan tangan kami. Bro, nah, nuga tambunan yang kayak gitu aja. Hah? Nggak ada kayak apa ya, kalau yang udah tua-tua yang maksudnya udah senior-senior ini ya. Ya pokoknya udah lama di dunia perdebatan Iya, inilah, enggak. bilanglah. Kalau aku Atau pribadi, loget. jumpa lah aku sama kalian yang udah pendebat lama, kalian siram pun mukaku dengan air keras gitu kan. Nggak takut, aku maksudnya kayak nggak mungkin bagi aku kalian kayak gitu gitu. Karena aku tahu kalau kalian itu ya membela iman kalian, aku pun gitu. Kita beradu di argumentasi aja. Kalaupun nanti ada berantem-berantem pribadi, itu nggak ada kaitan dengan agama menurutku ya. Contoh lah kayak ada kejadian-kejadian dulu lah, kayak ya banyak lah misalnya. Tapi kalau udah mulai kayak Sobi Kuntul itu udah mecah belah negara loh, aku tengok. Kenapa? Memang dia itu memecah negara. Dia kan orang-orang ini ante-antenya elit global. Memang dia orang Iya. elit global. Mas- Sopiatul itu kan orang miskin, dia itu nggak punya uang. Tapi kan dia sebagai wadah aja, yang punya uang itu orang elit global yang membayar orang ini. Termasuk si Kezia Sembiring itu pun kan udah kena dana juga itu tamparan dari Kezia sendiri Sopiatul. bukannya ikut kalian denomnya. Nggak ada, dia itu penyusup dia itu. Makanya aku bilang orang-orang Wanas JO ini tolol sebenarnya. Ya kan? Cobalah kalian kutanya, Jul, kalian kan orang YouTube. Siapa sebenarnya yang pertama kali menentang yang apa masalah Tritunggal ini, mengatakan Tritunggal anti Kristus? Aku kan. Marah lah. Iya, aku yang pencetusnya duluan yang menentang Tritunggal ini. Barulah si Julius mengundang siapa itu tulangku masuk tahun 2021. Jadi kalau orang-orang ini yang sok-sok wanes JO mau menyingkirkanku dari sini, tolol orang ini. Aku Si tahu Kezia, si Aku Kezia tahu. Sembiring bikin sensasi, bikin supaya pamorku jatuh, supaya orang nggak mendengarkan aku. Tolol orang ini. Padahal aku lah sama tulang Samuel gurunya sebenarnya, tololnya orang Aku ini. ya, aku sama Samuel ya. Awalnya kami satu Zoom. Pertama kami ngomong-ngomong santai dulu. Kabar Sam, gimana keadaan bla gitu kan. Nah, mulailah. Nanti kalau yang mulai masuk agama, mulai kelahi kami. Ini udah biasa kalau menurut aku tuh. Jadi paling kalau aku pribadi sama Samuel, aku nggak ada ya kayak kalau jumpa dia apa langsung tekak-tekak gitu. Sama kayak Mikana lah contohnya ya. Aku sama Mikana, nggak tahu lah Mikana, itu urusan dia lah. Kalau aku jumpa Mikana di ruang publik yang tidak ada kaitan dengan agama, aku bisa kok ngobrol santai kok. Karena buat aku, diskusi itu macam kita lagi bertinju loh. Di ring tinju itu kita habis-habisan berdarah-darah. Jadi Di- selesai di situ nggak sampai keluar kan? Nah itu kita prinsip kita. Betul. Itu prinsip kita. Tapi orang ini pendendam semua yang di sini, Riva. Orang-orang yang baru di sini, nggak enak mainnya. Orang-orang di Iya. TikTok ini. Nggak Pak, maksudnya Serasa orang ini yang paling terkenal, kita orang baru. Padahal kita memang kita baru di TikTok, tapi kan kita orang lama di YouTube.
Lebih besar mana YouTube duluan daripada TikTok? TikTok kan baru berapa tahun sih? Ya kan? Orang-orang Aku baru jak ini pun jumpa aneh loh. Sarah peluk-pelukan Sarah, kali juga. Jumpa. nggak tahu ya. Ah, Coba ya. Enggak juga lah peluk-pelukan kita. Gimana pula lah Hendy? Kau nih. Aku kalau jumpa Sarah peluk-pelukan biasa jak. Tahu. Kalau Ya jumpa nggak dia, ada kalau lah, tak belum. jumpa, tak. Dia kalau jumpa Kalian dia Wanes bilang kalau itu ya. jumpa, Orang-orang Kenapa? Wanes itu harus tahu. Kebanyakan tanya Manjul. Kebanyakan orang-orang Tritunggal yang masuk TikTok itu rata-rata pahamnya Wanes tahu. Oh ya? Iya. Tanya Siapa Manjul. aja rupanya? Siapa aja rupanya? Aku pertama kali yang bilang Mikana tuh Wanes lo marah dia sama aku lo pertamanya. Pertama Iya, kali lo kawan sama iya, dia. iya, nggak terima dia. Aku ingat tuh yang waktu kita lagi bagi Jumat berkah marah-marah dia. Oh, tapi dia masih ini, masih galau dia itu, makanya didampingi terus dia itu. Wanas galau dia Kayak itu. kalian lah dia kan, kayak kalian lagi, maksudnya udah lah. Kalau Pak Joshua tahu kan itu udah iya kan, maksudnya itu gini loh ya. Mereka tuh ngaku Tritunggal, mereka bilang Wanes itu bidat, Pak Bancai. Kalau kata itu Tritunggal gitu. Nah, maksudku tuh gini loh. Hmm. Kalau kalian Wanes, bilanglah kayak Samuel, dia bilang Tuhan itu satu, nggak ada tiga itu, nggak ada ceritanya Iya. Michael. Tapi yang aku herankannya orang-orang ini ngaku Tuhan itu tiga pribadi, tapi pas ditanya kayak mana tiga pribadi, kalau di rumah jadi bapak, kalau di... apa pula kau kata aku kan? Yang lebih lucunya itu si Bom Bom itu bikin pulpen pula. Ya sama aja tetap tiga Tuhannya. Itu, situ. Tapi nggak mengakui makanya. Gitu, Ces, gitu. Sama kayak Isu Nubis itu. Nggak ada. Makanya. Nggak, maksudku tuh gini loh ya, kami ya, aku pribadi berhenti debat kalau seandainya sesuai dengan kaidah yang dia bilang, kami Wanes, Tuhan itu satu, clear kita. Sama si Samuel kan Iya. itu berhenti dia sama aku, dia bilang, berarti Sam kau percaya gini-gini? Iya kata dia, udah, apalagi? Udah selesai sudah. Makanya Kalau kadang kalau- gini loh teman-teman. Sarah, Kadang Sarah, ntar, hmm. JT tak pernah kelihatan tu mana? Udah pulang ke rumah bapak kan dia tu? Mana lah aku tanya lah istrinya, kau pun pansai. Enggak, kemarin kan ribut dia tu klaim-klaim tanah Kristen sana sini kan. Dia tu lalu hilang dia. Oh, Papua itu ya sama Sulawesi itu ya. Ah. Nggak tahu itu ya cari perkara dia itu pun dia juga target juga loh. Sekali lagi tinggal ciduk dia itu. Dia kan mau Makanya- ditangkap juga itu, lari-larian dia. Pikir Nah, pulang sekarang ke dia rumah lagi bapak. lagi dekatin itu yang viral itu yang Sulawesi, apa itu namanya dia? Itu orang yang mau mendatangi presiden juga itu, si laki-laki itu. Siapa sih itu yang suka yang pakaiannya pakaian aneh kayak pakaian adat gitu? Kemarin itu. Manguni. Iya, Mangkuni. Mau nih ya. Nah, dia lagi mendekati itu supaya dia dapat backup dari situ gitu. Itu orang juga pemecah belah juga loh. Masa mau disuruhnya orang Papua merdeka, Sulawesi merdeka? Goblok apa itu ya? Dia jarang tu. Iya, provokasi. nak tahu Belum dia- lagi bilang Palestina lagi. Josal apa berita je? Aku putus kontak sama dia tu. Josal. Sehat ke dia? Alhamdulillah Jadi- udah agak mendingan. Oh, syukurlah. Aku putus kontak sama dia. Aku WA dia ndak dibalas dia. Makanya kondisi dia kan. Okey, lanjut dok. Nah, kayak gitulah. Kayak sama lah Rizuli Lubis pun juga kan gitu. Donasi juga. Caranya aku nonton juga itu tempatnya Pak Juli itu lucu kali. Kok mendoakan orang kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Settingan apa ya? Enggak gitu juga kali mendoakan orang. Penuh-penuh Roh Kudus juga nggak kayak gitu juga kali. Makanya lucu-lucu juga orang ini. Aduh, semuanya semata-mata hanya karena uang. Jelas, kita dulu Inilah kelakuan, suruh- tapi inilah kelakuan Polikarpus ini ya, polemikus yang Tritunggal ini. Mereka ini sosok bahasa agama, makanya aku jijik banget. Nggak usah sosok bahasa agama lah, ya kan? Agamamu itu perbaiki aja dulu gitu. Kalau apalagi kau masih jadi lonte bajingan, masih jadi bangsat, nggak usah bahas-bahas agama, apalagi bahas agama orang lain. Ya, nanti apalagi di zaman sekarang ini semuanya itu diungkap Tuhan terang benderang, gak ada yang tersembunyi. Jadi hati-hati aja dengan langkah kau yang kau kira selama ini tertutupi, ya kan, kayak sama dengan si Putri Sion ini. Ditutupi, semuanya terbongkar semua. Kayak gitu. Jadi ya udah, mampus kau situlah. Gitu aja. Dan jadilah orang yang
Pakai otak lah, nggak usah sok-sok bahas-bahas bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sudah nggak memahami bahwa si Putri Sion ini penipu. Masa itu aja nggak bisa dibaca sih, penipu kok mau jadi support system? Kan bodoh banget. Harusnya kan Wanes JO ini kan berbeda loh. Karena dia udah keluar dari tungtung, dia merasa maha benar, kan intinya apa begitu. Ya tunjukkanlah bahwa dia benar, dia lebih peka. Jangan jadi ketipu. Kayak kemarin itu si Razi itu kan habis jadi apa itu dibaptis sama orang si bom itu ya. Dibaptis terus habis itu kan balik ke Islam lagi kan itu si Razi. Ramzi apa Razi sih itu? Iya, cari Razi, dulu. Razi. Nah, Mungkin kita kan Razi. tahu kalau mereka dibayar kan gencar tuh. Iya karena dibayar Iya. itu. Contoh aja apa Kasman Curut itu kan sampai masuk penjara itu kan. Itu bukan main tuh, donasi kau kan tahu sendiri waktu itu Sarah, berapa miliar. Nah iya. Dimakan Manu Bulu, dimakan Saipudin, dimakan Paul Jong, dimakan Wak Labu. Misalkan gitu. Loh. Kemudian siapa? Saipudin Ibrahim lari. Donasi Aku sendiri kan aku udah pernah bilang itu sama si Julius tuh. Aku kan sendiri kan juga ditawarin itu dibayar asal jangan membahas Tritunggal, jangan menyerang Tritunggal lagi. Tritunggal sama Wanes bersatulah untuk menyerang Islam, kan di situ suruh bayar aku. Aku nggak mau. Si Fatimah Sakdia yang bilang, ayolah Pastor, nanti pelayananmu didukung. Oh saya nggak bisa. Kalau kamu mau beralih, kamu silakan. Aku bilang kalau mau beralih jadi Tritunggal. Tapi aku kan hamba Tuhan, aku pendeta, aku juga dosen, aku ngajar. Aku bilang. Kemana Sampai sih Fatimah, Sarah? Tapi bukannya Gini. terakhir berdebat samamu? Dek Sarah, taruh Dek Sarah. 3 tahun lagi sih. Oh iya. Oh, 3 apa? Bentar, loh, Tapi bentar, dia udah jalan-jalan aja kerja dia, pelayanan penginjilan katanya, menghabiskan donasi. Di mana? Jalan-jalan Di luar sekarang. negeri? Atau Enggak, di luar Indonesia lah. Emang dia bisa bahasa Inggrisnya kan gimana dia bahasa Inggris? Enggak bisa lah ke luar negeri. Dia ke Kecuali bahasa ke Arab lah, Malaysia. dia bisa. Ke bahasa Ke Arab. Malaysia lah. Pakai bahasa Arab mungkin di sana. Rabaku dibilang kan. Gila. Kesaksian pun entah apa. Orang ini apa ya, apalagi ketika yang dari, kalau udah dibilang dari Muslim, terus udah gitu kesaksian tentang Yesus apa kayak gini, nggak Salah. dilihat. Coba kau ngomong salah ingat kau ngomong dulu tuh yang ada yang kesaksian. Yang mana? Dengan pakai kolor sana kotor Yesus. Nah itu kan aku Babi bantah. juga. Ya aku bilang babi kau, aku bilang gitu. Anjing kau bilang Yesus datang pakai kolor gitu kan, bangsat kau menghujat. Kemana Aku dia bilang. itu cewek itu, Sarah? Semoga udah mati ya, aku juga nggak tahu. Itu si Julius yang paling tahu namanya. Dia orang yang bahas kok itu di YouTube. Aku aja belum. Siapa itu Jul? Alayubi lah yang paling hafal, kok aku pula. Aku kan Nampak penasaran apa tuh? Hamdayani. Babi. Iyalah. aku kan Orang- naik, kan? Si Julius bahas itu, dibilang ada ini, mana ada kayak gitu orang itu, babinya itu. Gue bilang gitu, anjing itu dia menghujat Yesus. Gue bilang nggak pernah ada Yesus apa kayak gitu pakai kolor. Gue bilang gitu, binatang dia itu merendahkan Tuhan Yesus. Tapi orang percaya aja itu, percaya itu, donasi juga Jadi tuh. pajak masuk, Sarah. Masuk, Jadi Kak. pajak masuk nanya langsung ngamuk. Serius. Masuk aku kan masuk aku ke tempat, ada videonya itu. Masuk ke tempat itu yang dulu Asal kan. kalian tahu ya, asal kalian tahu. Ini masih mending. Ada juga yang kesaksian ketemu Yesus saat lagi boker. Jadi waktu boker, itunya airnya nggak keluar, dia bilang. Jadi dia minta tolong sama Yesus. Muncul Yesus nolongin dia. Ya. Bangsat. Dasar setan. Nah, gini ya, aku jujur ya, aku memang bukan orang Kristen ya, dan aku memang, maksud aku tuh gini loh, di Indonesia ini kan Kristen itu kan agama yang boleh, Islam agama yang boleh. Yang aku kesalkan itu apa? Ketika mereka bicara seperti itu, terus aku ulangin, dibilangnya aku menghujat, padahal aku mengulangi perkataan dia supaya dia sadar kalau dia menghujat. Dia bilang Yesus pakai kolor. Naik aku ke tempat dia, tempat si apa namanya itu, tempat si Bulu. Kakak Andayani katakan, betul ya kakak jumpa Yesus pakai kolor. Kamu kok gitu Ripa kata si Manu Mulu kan. Maksud aku inilah kalian nih murtadin odong-odong nih, kalian menghujat Tuhan kalian, tapi kalian terima mereka. Aku kalau pada mualaf juga ya, aku terus terang aja Sarah ya, aku paling keras loh. Kalau ada mualaf yang
masuk jadi mualaf, tiba-tiba dia cuman duit aja. Aku bilang sama abang-abangku, nggak usah laden ini tuh, aku bilang, tuh pemecah belah itu, aku bilang. Iya, paling nanti aku. Nah kalian udah tahu kalian dia murtadin, menghina Tuhan kalian. Kalian terima tepuk tangan, itulah sedihnya aku tengok kadang. Kok dibilangnya Yesus pakai kolor, terus kalian bertepuk tangan, di bawah haleluya, di bawah aku tengok. Betul Yesus pakai kolor. Iya, kata dia yang lu marah-marah dia. Kenapa di mulutnya kotor? Loh, giliran wanita ini bilang pakai kolor nggak dimarahin, giliran aku dimarahin. Lucu kan? Dia yang bilang. Emang bangsat Rifa, orang itu ya. kau Yang masih mending, lucunya. Rifa. Oh, itu lu. Masih mending kau cuma dimarahin. HTD yang ngomong, aku cuma kasih tahu ada pendeta ngomong titit, ya, ada ngomong titit Yesus, aku pula yang dilaporkan. Mana yang lebih luar biasa? Siapa yang bilang itu Jul sebenarnya awalnya itu Jul. Tapi lucu ya. Aku yang itu yang sebenarnya aku udah mencurigai di situ fenomena yang setiap ada orang kesaksian di tempat Yusuf Manubulu itu selalu langsung buka channel loh. Langsung buka YouTube channel itu yang aku yang apa ya udah gitu langsung bahas Islam. Ingat gak itu fenomena-fenomena itu? Ya sampai hari ini kayaknya ya. Itu siapa Jul yang membilang yang tentang masalah titit itu Jul? Ya Siapa HTD lah, pertama? HTD yang ngomong, aku pula yang disalahkan. Luar biasa memang. Sampai Itu waktu dibikin, rame HTD sama Mikana sampai nangis-nangis itu kan Mikananya kan. iya, Yesusnya masa, difitnah atau apa itu. iya, Aku bilang, Mikana aja aku- bisa nangis. Aku di situ mereaksi video itu, tolol dia kalau nangis. Aku bilang itulah orang paling tolol, ngapain nangis? Enggak, yang lebih konyolnya HTD difitnah, ya. Jadi aku difitnah, dibilang HTD itu ciptaanku. Wah, luar biasa aku bisa menciptakan HTD. Padahal HTD ya orang yang tak pernah terciptakan oleh siapapun bilang dia Iya. semaunya sendiri. Dia semaunya sendiri. Ya. Aduh mau ke langit Jadi, ke langit hati dia. dia tuh bilang, itu titiknya itu aksesoris saja. Dia bilang aksesoris. Kata dia nggak lahir di kandang domba tapi Iya, kandang cerita gitu. babi. Itu salah semua. Gila dia. Ingat kau ngomong-ngomong tawa kau nanti. Tukang Gila. kayu Jadi lah. inilah Sarah ya, Sarah akibat akibat memvisualkan sesembahan itu ya. Yesus ini kan divisualkan seperti itu ah. Coba tengok kok di Amerika, di Eropa itu lebih parah lagi penghujatan mereka kepada Yesus. Nah, kami ini membelanya gitu loh. Jangan sampai begitu Kalau kau udah nengok itu Tengok hati dia. Yang mana? Yang mana? dildo yang ada apa Yesus kurang ajar kali orang-orang di Amerika. Ih bangsat kali yang gimana emang rupanya kok ada dildo? Enggak tahu Ini, aku. ini ya, Kau ini aku ketek kasih ya. dildo Yesus itu. Ini aku kasih tengok. Tapi aku balikkan nanti kameranya. Kurang ajar emang. Aku aja merinding aku nengoknya loh. Kalau dalam Islam itu kami Tapi tidak boleh kalau menghina sembahan kalian. kalau di Amerika itu kan memang banyak yang ateis, bahkan Satanic Church itu kan memang dari Amerika. Ya, justru itu Elit tadi. global pun Amerika. Kayak itu gereja Enggak, maksudku setan. gini loh ya. Kami aja, aku yang kalian bilang penghujat, kan aku berdebat-debat yang pakai narasi-narasi retorika ya kan, pakai dalil kitab kalian. Nggak boleh dalam Islam itu kami menghina sembahan orang lain gitu. Tapi ini astagfirullahaladzim, aku aja nggak sampai hati loh aku menengokin loh. Tapi aku bilang bukannya. Udah suruh Sarah. Yang mana? Sarah. Ini kalau aku Kau sendiri. Teks tahu orang betul. ya, dildo Yesus gitu. Kau Aku- teks orang ya di YouTube dildo gitu. Google tuh. Enggak, ini Keluar ada, itu. aku ada fotonya kan. Kemarin kan kami bahas ini gara-gara Nabi Muhammad dibilang apa kan? Langsung dibalas si Kores kan. Kalian menghujat, kata kalian aja menghujat Tuhan kalian, kata si Kores. Ini nih. Sorry ya, ini aku bukan bermaksud apa. Ini di online jual beli loh, Enggak Sar. apa-apa. Parah-parah kali memang aku. Ih, online jual beli. Iya, dijual beli Iya, online. beli Nih, online ada. tuh. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Di band aku nanti, aku turun dulu di band aku nanti loh. Turun dulu. Nanti naik lagi aku. Enggak nampak kali kok. Ya ampun parah banget. Tapi aku sih biasa aja itu ya. Orang-orang kayak gitu pasti ada. Nah, tadi Ya kan orang-orang di sana kan tadi. memang. Nah iya. Nah itu aku ada Ya, juga makanya- beberapa video yang kayak gitu itu ya. Yang mengagung-agungkan tentang patungnya lah, yang apalah, yang gambar-gambar Yesusnya lah, padahal
Kalau lukisan sih oke lah, tapi kalau gambar yang pemain artisnya, aktornya, yang pemain film terus Yesus dibuat kayak gitu, itu kan bukan Yesus gitu loh. Aneh banget Iya, orang-orang makanya ini. tadi gini Sarah. Iya betul. Iya. Kalau kami bilang kan itu kan bukan kalian itulah kadang-kadang kan aku pun kadang kami diskusi-diskusi itu untuk itu nih maaf ya nih sorry nih Iya kan. udah kulihat tadi bahwa bentuknya, udah kulihat. Tapi banyak ternyata loh setelah search di Google. Banyak emang. Wih, Udahlah nggak usah tikut-tikut Cep, kau sendiri Cep, bahaya kau. ya siapa tadi yang kasih contoh? Jadi Jangan yang di order penasaran. ya Cep. Tapi memang setan, tapi Nauzubillah, enggak lah. itu biasanya, tapi nanti kalau aku bilang nanti ada satu gereja nanti apa? Ada memang ada. apa Aku udah namanya? belajar. Udah tahu aku. Gereja satanik kan, gereja ini kan. Ada. Enggak usah. Iya, Satanic gereja Church. satanic church, tapi lebih juga ada juga di situ. Kalian pernah nonton eksorsis gitu? Enggak. Apa itu? Belum. Kalau kalian tahu film horor eksorsis itu yang Oh, itu yang adalah film itu orang ya? Katolik. Aku tahu. Film Dia iblis dijadikannya itu. kan. Pendetanya kan, Sar. Pendetanya tuh Pastor, dipakai semua iya, kan, Romo. pastornya kan. Tahu, aku Iya, tahu. Itu dipakai kisah sama nyata loh, Sar. setannya iblis. Ya iya, itu kan memang ada penyembahan ritual dari mereka yang pengusiran setan, tapi lucunya iblisnya yang menang. Nah, itu kan salib Yesusnya itu kan yang ada patungnya orang Katolik, itu kan film Katolik tuh. Ada banyak hal-hal yang sesat di situ, dari mulai ke ayat-ayatnya, dari caranya mereka itu. Ya, terus ada salib Yesus itu yang ditusuk-tusuk si perempuan itu ke vaginanya waktu dia kerasukan. Nah, jadi itu juga bisa jadi kebuatan orang Katolik itu juga, karena orang Katolik pun sebenarnya ya yang ngaku-ngaku ortodoks ya sebenarnya melakukan penghujatan kepada Tuhan Yesus juga. Jadi sama seperti, pernah nggak kalian lihat, ada kan kalian pernah ada fenomena itu, pernah kita itu tentang media di Terputus suara kau Sarah. yang ada patung uh, toko buku orang Katolik yang kayak di Gramedia atau di mana gitu, yang bukan sejenis Gramedia tapi toko buku Narwastu itu Katolik punya kan ya? Narwastu Dari namanya kayaknya ya kan minyak narwastu kan, bukan dari Katolik kan? Iya, toko Narwastu itu kan toko Katolik yang toko buku rohani. Itu ada pernah yang salib Yesus yang ada patung Yesusnya, terus jarinya itu bukan, harusnya kan tangannya kan terbuka semua tuh disalib, tapi di situ bentuknya fak gitu loh. Nah itu kan pernah ada itu, makanya hati-hati waktu itu untuk membeli itu. Nggak tahu apa masih ada. Nah itu dijual di toko buku orang Katolik. Jadi itu juga ya seperti itu. Apalagi kalau kayak di Amerika, di Eropa, apalagi kan itu kan lebih banyak gereja Katoliknya daripada yang gereja Kristen. Gini Sarah, makanya tadi ya apa memvisualkan. Nah, makanya banyak orang-orang Kristen, enggak semua ya, yang mau menghapuskan undang-undang penistaan agama di tempat kita ini gitu. Mereka mau kalau sempat itu terhapus akan terjadi seperti di Amerika. Sekarang kalau di sini tempat kita kan ada penghinaan kepada siapapun, pada Yesus kan langsung ada tindakan hukum kan. Nah itu untungnya ada undang-undang penistaan agama itu. Di Eropa, Amerika ada undang-undang penistaan agama, maka semua mereka membuat itu. Betul. Jahil jadi ya. Kebebasan itu disalahgunakan sama mereka. Kalau di sini di Indonesia sebenarnya udah tepat sih. Jadi kalau dibilang orang hukum di penistaan itu hukum karet, dulu ya saya juga berpikir begitu. Tapi setelah saya melihat kemari-kemari, enggak kok, polisi bekerja kok, bahkan adil. Yang orang Kristen, yang dari Muslim juga dia tangkap juga, dihabisi juga. Ya orang dari Kristen juga, yang dari Tungtung lah ya, lebih banyak yang dari Tritunggal itu juga ditangkap juga, dihabisi juga, ya dieksekusi juga gitu. Aku udah sering deklarasi di itu loh, deklarasi di apa namanya di Komal-Komal. Aku sempat seandainya aku dilaporkan aku hadapi itu, aku datang ke kantor polisi loh. Oh ya udah, masuk penjara sudah, karena aku harus bertanggung jawab sama omonganku, dan tapi aku minta bukti kan gitu. Tapi yang aku bilang gini loh, lihat ya, aku dari dulu kalau
live itu pasti aku buka muka. Orang tahu loh di mana aku tinggal, orang tahu di mana aku kuliah loh. Nggak ada aku tutup-tutupi. Bahkan orang banyak bilang gini, orang Islam banyak bilang, Unilipan ini nggak takut ya nanti di ini orang Kristen. Gini loh, negara kita kan negara hukum. Seandainya pun aku mati atau apa, itu hanya membuktikan nanti bahwa banyak orang yang nggak fair kataku kan, aku bilang gitu. Tapi yang jelas aku ini ketika bicara di publik kewajibanku satu, bertanggung jawab dengan semua argumenku. Seandainya aku dituduh menghujat, contoh lah aku ada nyanyi-nyanyi kemarin kan, aku punya data itu, aku record itu, waktu aku menyanyi itu, aku balas typing yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad apalah kata dia kan, aku bilang kalian yang mengatakan Tuhan kalian begini, sekarang siapa yang menghujat? Nah, jadi aku kalau seandainya ditanya sekarang takut menerima, enggak, aku malah suruh kalian kan, kalau kalian nggak suka dengan apa yang kulakukan, kalian kan bisa rekam videoku, ya kan, potong, laporkan ke polisi. Masalahnya nanti ketika di acara apa namanya, apa istilahnya itu, kalau kita udah masuk ke dalam penyidikan itu kan, ya jangan lari kalian bersama aku, berdebat kita dulu di situ, betul aku atau kalian yang betul. Jadi siapkan data kalian, kan aku pasti banyak punya backup data. Aku bawa backup dataku, apapun yang ku omongkan, aku punya data. Jadi gitu. Jadi kalau seandainya gini, si Ripa bilang hamil karena Yesus, loh, yang nuduh kalian aku, yang nuduh hamil tuh kalian. Contohnya si V bilang dia bisa dihamili Yesus, kata dia kan. Berarti aku mengatakan sesuatu benar atau tidak? Ketangkap si V lah kalau gitu. Dia ngaku Kristen bisa dihamili Tuhan. Jadi kami umat Islam ini, si V, kenapa mirroring? betul. Kenapa kami mirroring? Ya, karena kami mirroring itu untuk menyadarkan kalian apa yang kalian ungkapkan itu penghujatan kepada iman kalian sebetulnya. Tapi Enggak, aku selalu sebenarnya disclaim. saya ya bodoh amat sih orang-orang Kristen. Aku bilang Kristen sampah sih, memang lonte-lonte gereja mau benci, aku juga bodoh amat. Tapi memang sebenarnya yang kalian lakukan ini pun sebenarnya kalau aku sih sangat mendukung ya. Karena apa? Bukan mendukung kalian dalam penghujatan atau apa, bukan. Tetapi bagiku untuk membuat mereka ini matanya terbuka. Orang ini kan nggak pernah melaporkan orang-orang yang seperti yang si Faye, ya kan, si Kitty yang di Amerika sana, yang orang Indonesia itu kan, yang sok bersuara menjadi Tuhan, akulah Tuhan Alamu, ya kan, yang kayak gitu-gitu, sama si David itu waktu itu nggak dilaporkan. Iya, yang masuk ya kan? Zoom, katanya Yesus masuk Zoom itu kan. Betul. Terus terkutuklah orang yang tidak mendukungmu dan macam-macam itu, ya kan, aku mengutukmu apa semua, setan itu. Nah, terus habis itu orang-orang yang murtadin ini, yang sok kesaksian apa gini kan, tapi menghujat. Tangkap aku, iya, kalau aku ditangkap aku bawa mereka. Nah, iya. Karena aku gara-gara Jadi mereka. biarkan saja, karena orang-orang ini, makanya kalau kami bilang itu, orang ini kan selalu, orang Tritunggal ini kan selalu menuduh kami Oneness JO yang membuat orang Muslim supaya menghujat, ya kan, karena kami selalu membilang penerjemahan LAI itu buku sampah kan gitu. Tapi memang faktanya buku sampah. Nah, tetapi sebenarnya yang membuat orang-orang Muslim itu menghujat Yesus ya ada dari orang-orang Tritunggal ini, ya kan, karena itu semuanya berita-berita yang karangan-karangan, bahkan juga yang hujatan-hujatan itu muncul dari mereka sendiri, ya kan, dari Tritunggal ini. Jadi jangan salahkan orang. Ya seperti itu. Jadi udah tepat itu. Kalau mereka mau buta tetap buta, kalau mau terbuka ya seharusnya mereka lebih membersihkan dari dalam, bukan sibuk dari luar. Itu aja sih kalau aku, nggak masalah itu. Kalau ada orang, kenapa orang Oneness ini tidak terlalu terlibat debat hebat dengan orang Islam? Karena kalau aku bilang dia percaya Tuhan satu, dia kata satu siapa? Yesus. Nggak ada ceritanya, oh aku percaya satu tapi tiga, aku percaya tiga. Maksudnya argumen pertama dibantah argumen kedua. Pasti, gitu loh. Iya, kami kan udah pasti, udah jelas, nggak bisa terbantahkan. Iya, Kalau nggak ada mereka pakai kan meliuk-liuk. Allah gitu loh, nggak pakai Allah. Jadi maksudnya itu gini loh. Kalau kita ini memang berbeda, tapi jujur ketika menyampaikan. Kalau sudah klaim, oh ya Tuhanku Yesus, nah Tuhanku Allah, ya selesai kita. Tapi yang nggak sukanya kami umat Islam ini, Tritunggal ini, Tuhan kami tuh sebenarnya Yesus, tapi ya Allah Bapa apa gitu. Jadi berdebatlah kita. Coba lah Bapak itu Allah, gitu. Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Itu dari Ultimate Watimena itu ya 2019 itu dia dari itu. Jawaban tertolol menurutku. Iya, tapi udah mati dia sekarang. Turut berduka cita karena dia pulang ke rumah bapaknya. Bukan ke sorga. Ya bukan ke sorga, tapi dia ke rumah bapaknya. Entah di mana bapaknya. Aduh, dikali. Tapi ada dulu dia di Facebook loh, dia bilang Yesus datang membersihkan toilet kamar mandi. Waktu dia mau meninggal itu.
Aku udah dengar apanya itu kesaksiannya Si yang Kelvin ada aku di ketawa Facebook. aja. Masih ada di Facebook itu. Iya, aku udah dengar kesaksiannya itu karena sebelum dia sakit yang kanker ini kan dia ada sakit beberapa sakit ya dulu itu yang katanya dilakukan mujizat, bahkan COVID juga dia kan Iya, iya. yang hampir mati. Jadi lucu-lucu ku dengar kesaksian orang ini. Yang lawaknya anjingnya mau sakit loh dibangkitkan Yesus. Iya. Anjingnya mati, nama anjingnya si Plengki nama anjingnya. tetap ada tuh singkat cerita. Itu tetap tuh. Nggak pernah nggak ada tuh singkat Si cerita. Plengki diselamatkan Tuhan. Ceritanya aku bilang kan si Plengki diselamatkan Tuhannya, tapi kok Tante Uti kok jadi kataku kan itulah kadang-kadang. Tapi aku gitu-gitu aku tetap ini loh, maksudnya karena dia udah dari aku lebih tua dia, dan aku jujur aku berdebat tuh gara-gara dia loh. Hadirnya aku di dunia perdebatan ini tuh gara-gara Uti Watimena loh, gara-gara aku dengar dia di Bang Zuma itu. Nabimu adalah merampok dan kataku parah kali betina ini, kata kan. Oh, ku telepon, ku cari nomor handphone Dewa sama Hani Cilebes kan, jumpa kan. Bang, tolong masukkan ke grup itu bang, saya mau jumpa sama Uti Watimena. Masukkan aku di grup itu kan, masuk di grup debat itu. Ada nggak di sini Tante Uti Watimena? Ya Ripa, kamu mau ini dengan saya ya? Saripa, kamu mau berdiskusi dengan saya? Ya ayo kita bahas Tritunggal Tauhid. Tak ingat kali aku sama Uti Wampret itu. Iya, itu pertama kali aku berdebat gara-gara Uti Watimena lah ini. Kalau enggak ada ini aku udah tenang hidupku. Maksudnya bukan tenang dalam arti apa, banyak kerjaanku udah berbisnis aku loh. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan perjuangan kan. Kalau nggak gini aku jadi cinta pula jadi sama teologi loh sekarang loh. Kan aku kuliah ngambil jurusan agama. Yang lucunya entah kenapa loh orang ini kakaknya yang pendeta terus jadi terkesan dia jadi wajib tahu lah tentang isi Alkitab. Ya kakaknya kan pendeta kan, ibu itu kan. Iya, tapi kan bukan berarti kakaknya pendeta terus dia jadi ya orang yang udah pasti tahu isi Alkitab, kan belum tentu. Gimana sih, nggak ada hubungannya. Dari bapaknya aja pendeta belum tentu anaknya ngerti isi Alkitab, kok jadi gimana apalagi kakaknya kan gitu, nggak nyambung sebenarnya. Tapi orang jadi kayak berkiblat kayak dia itu diratukan banget, ratu apologet kan. Kan dia penatua, Sa. Penatua apa? Mana ada, waktu dia matinya itu kan bukan penatua, dia hanya karena menghormati kakaknya pelayan Tuhan di situ. Lagian kakaknya cuman pelayan Tuhan loh, bukan ibaratnya bukan pendeta gembala sidang kakaknya. Iya, pelayan Tuhan di situ. Jadi setahu aku dia ngaku penatua, ingat banget aku dia omong dia penatua. Tapi waktu dia meninggal gak disebut penatua loh, cuman hanya dia berjemaat di situ dan kakaknya pelayan Tuhan di situ. Jadi seperti mendapat kehormatan aja, namanya menjadi anggota jemaat di situ kan. Mungkin karena dia debat-debat ini kali dia dihormati. Iya, jadi dapat penghormatan di situ para debat. Ya orang-orang gereja-gereja kan banyak yang mendukung kayak gitu. Membahas Islam menyerang Islam udah rasanya hebat banget gitu kan. Bisa jadi lah. Tapi yang menyedihkan ya ini miris ini. Nah makanya teman-teman aku bilang kemarin juga, dan aku tidak jemu-jemu bilang ya, teman-teman muslim, kalau misalnya kalian melihat ada yang orang-orang Tritunggal ini yang mau murtadin, mau Tritunggal yang sok ngaku-ngaku apologet, yang menyerang-nyerang Islam, yang menghujat Islam, rekam aja, rekam. Terus nggak usah segan-segan laporkan. Aku sampai sekarang nunggu-nunggu videonya, nggak ada loh kalian rekam ini kirim biar dibungkus. Kalau itu. kami gini loh Sar, nih kalau tipikal kami ini ya, aku kan pendebat, aku tuh pantang melaporkan. Kenapa? Karena aku pendebat, nggak ada yang pendebat itu melaporkan setahu aku loh. Kayak aku Bang Luma, bukan kami yang melaporkan, itu kan delik umum itu, siapapun boleh melaporkan itu. Dan aku kenapa aku nggak melaporkan? Karena aku ngelawannya dengan argumen gitu loh. Jadi aku nggak peduli mau kalian menghujat, tapi aku kutampar, nanti kalian jangan nangis. Kalian yang kutampar, orang Kristen lain nanti yang pedih rasanya gitu loh. Kalau pas lagi berdebat oke lah, memang nggak sempat merekam. Tapi kalau di TikTok kan udah otomatis itu kan, apalagi kalau kalian misalnya nyambungkan ke YouTube kan itu pasti otomatis gitu loh. Cuman kan kalau yang netizen ini loh yang nonton ini, kalian langsung rekam aja ya kan. Entah kirim ke siapa gitu atau ke saya lewat nomor Wawa juga ada. Lihat aja di YouTube saya itu ada nomor Wawa saya, itu tinggal gini, saya yang laporin tuh orang-orang tungtung itu, saya yang laporin
Ya, saya yang laporin, nggak perlu kalian, saya biar diringkus karena bukan apa-apa teman-teman. Ini jadi supaya perjuangan pertama untuk NKRI, terus yang kedua perjuangan kami pun untuk mengajar ajaran kami dengan yang benar ini berjalan dengan baik. Orang-orang yang menyusup ini dihancurkan gitu loh, disingkirkan dari kekristenan ini. Itu aja sih harapan saya. Jadi ya ayo kita sama-sama lah gitu. Karena orang-orang ini memang bukan orang Kristen. Orang-orang yang kayak menyusup-nyusup. si Deborah sama Sumel kemarin jumpa Bunda Etika kan, debat kayak gitu-gitu, udah debat aja. Deborah udah mana? Deborahnya Sarayu. Nggak tahu, yang kemarin sama Samuel yang jumpa Bunda Etika nggak ikut rupanya, sama tulangmu. Enggak, aku nggak datang di situ. Di daerah di kota mana itu waktu itu? Mana itu yang ada Bunda Etika di situ, ada rombongannya Umar juga kalau nggak salah. Kalau yang 2021 aku ada, tapi kalau yang kemarin ini nggak ikut aku. Oh. Iya, maksudnya tuh enak kayak gitu loh. Kita udahlah kalau memang Oh, di Jakarta ya, di Jakarta ya Jakarta. kemarin ya. Oh, Iya, aku nggak bisa di Jakarta kemarin. Iya, maksudku kita Tapi kalau debat-debat aja. masih sekitar Semarang, masih sekitar Diskusi-diskusi Surabaya, aja aku udah. bisa. Banyak kali polemik. Kalau aku diskusi-diskusi aja. Nggak mau. Surabaya. polemik. Oh, Surabaya ya? Oh, bukan, tulangku yang sekarang lagi di Surabaya. Udah. Itulah maksudku tuh. Kalau aku lebih senang loh menunggu orang-orang yang punya kompetensi untuk menjelaskan ketimbang ini. Kemarin di tempatku 4 denom, Triteo subordinat, ada Oneness, ada si Unity, ada si Triteo, ada si Tritunggal. 4 itu senang aku gitu. Biarlah dicerita, sampaikan aja yang kalian imani. Udah kita ini aku menyampaikan apa yang ku imani, kalian pun menyampaikan yang kalian imani. Kalau kalian misalnya gini kan, komparasi itu pasti itu. Kalau Samuel sama aku kan sistemnya kami komparasi. Aku mengkomparasi dari dulu kan, waktu di grup-grup pun kami saling bantai-bantai itu kan memang komparasi. Makanya hati-hati kalau berargumen, jangan sampai menghujat Tuhanmu sendiri gitu kan, menurutku kan gitu. Karena kami tidak segan-segan menggunakan cara berpikir kalian untuk mengembalikan. Udah kayak gitu aja lah, enak kita, nggak ada lagi aman-aman aja kita. Jadi sisi akademis nanti tapi Ya, misalnya nggak semua apologet bisa kayak gitu. ya memang seperti itu, nggak semua. Ya memang kita kan memang itu taktik kita, nggak usah kita ceritain. Orang-orang yang di sini itu yang di TikTok pada tolol, semuanya pakai otot semua. Nyerangnya Iya. terus habis itu nggak bisa, cuman belat-belit, habis itu Si menyerang pribadi. Sopi Kuntul itu terafiliasi sama si Zakaria Butros loh dia tuh. Bangsat itu, entah apa yang dia apa. Tapi kalau kita bilang kayak gini, orang ini menghujat kita bisa-bisan. Padahal kalau si aku bilangnya sob bekatul itu, si sob bekatul itu kalau udah ngomong barang titit memek apa macam itu dipuja-puja, kayaknya merdu banget suaranya. Ayo Ibu Sophie apologet terbaik, apologet setan, tidak mewakili apapun, merendahkan Tuhan Yesus kayak gitu, setan. Apanya yang apologet? Tapi dia skema teologinya loncat-loncat loh, kata Pak Judi istilahnya itu lagi bete, lompat nggak jelas teologinya. Memang dia nggak jelas. Memang dia nggak jelas loh. Kata dia gini loh, Jen jelaskan gini loh, ketawa aku dengar ya. Kata dia gini, jadi Tuhan itu sama seperti ini. Sarah punya anak manusia kan? Iya. Ya wajar dikatakan anak manusia. Yesus gitu, berarti Yesus ini dan Bapa satu jenis Tuhan. Ku bilang berarti Tuhan kau banyak. Ku bilang kan. Jadi Yesus dan Bapa itu satu jenis gitu. Jenis apa? Jenis Tuhan. Paham? Nah, besoknya dia jadi Unitarian lagi. Ku dengar apa lo orang ini, ku bilang lompat-lompat orang ini ngejelasin Tritunggal. Karena memang dia itu bukan Tritunggal, dia memang SSY, tapi menyusup dalam Tritunggal. Jadi karena dia bagaimanapun kan namanya setan kan nggak bisa berpura-pura lama-lama, ya kan? Jadi dia menjelaskan pun ya campur-campur. Sebentar ini, jadi seperti orang galau, nggak konsisten sama omongan dia. Ya kayak gitulah dia. Tapi kalau orang yang jeli melihat dia ya, makanya orang-orang yang mengaku-ngaku Kristen ini orang-orang tolol semua. Kalau kulihat itu orang-orang Tritunggal lah itu yang paling memuja dia. Tapi Sarah sama siapa aja yang pernah kelas gitu yang
Kan termasuk Siapa? frontal kan, dirimu kan termasuk frontal kalau berhadapan sama Tritunggal. Siapa aja yang udah pernah kayak apa kali gitu? Ada Oh, kalau youtuber Tungtung kan memang dari tahun 2019 aku membahas itu kan memang mau membakar aku kayak Deki Gadas, Gracia Pelo kan ada di YouTube-nya mereka itu Pakai 88 ya kan. Si Tanpa Ragi membahas aku tanpa menyebut namaku tapi menyenggol-nyenggol sindir-sindir dari kalimatku apa semua. Si Mel Atok, semua yang youtuber yang Tritunggal itu membahas aku, apalagi setelah ada di TikTok ini semua Tritunggal lah membahas aku, sampai orang membenturkan tentang ras suku, katanya aku menghina orang Batak. kayak pakai suku lah ya. Nah itu hanya gara-gara masalah si HKBP yang HK Raja Sonang itu dengan dramanya dengan si Aibtu Marcelinus Mila, si Arjuna Ajax itu. Oh iya. Itu dia menggiring orang Batak supaya menyerang aku. Dibilang aku menghina orang Batak. Padahal hanya gara-gara si Ian Hutasoid. Kalian tahu nggak Ian Hutasoid itu? Yang mana itu akunnya? Namanya itu Ian Hutasoid, IAN Hutasoid, yang gambar anjing kalau nggak salah atau apa itu. Kurang tahu, nggak tahu kok. Nah itu kan berdebat sama Tulang Samuel, ya kan? Terus habis itu dia membahas tentang Eloah, Elohim, dia nggak ngerti menjawab itu. Ini Elohim tunggal apa jamak? Bingung dia menjawabnya. Sebentar dia bilang tunggal, sebentar dia bilang jamak. Aku ketawa dong, hahaha gitu. Terus habis itu aku dimakinya. Dibilang, oh dasar lawak, kelihatan kau memang dasar pelacur kau, katanya. Aku bilang, ngamuk lah aku, anjing kau ya, aku dari tadi diam ya, nggak ada ku apa-apain kau, binatang kau, bangsat, kau yang pelacur, mamakmu lonte, aku bilang gitulah langsung kan. Nah, sampai rame. Terus habis itu kan dimaki-makinya, kau orang Batak bangsat kau, baru kali ini kulihat kau orang laki-laki orang Batak, kau tidak menghargai perempuan, kau binatang, dari tadi aku diam hanya ketawa doang, bangsat kau, nggak ada ku omongin kau, aku bilang gitu kan. Nah habis itu yang ku bikin YouTube itu, terus ku bilang di situ, aku dari dulu nggak pernah suka kumpul sama orang Batak, tapi kali ini aku katakan aku malu jadi orang Batak, aku bilang gitu, karena baru kali ini ada laki-laki, aku hanya ketawa, aku bilang gitu. Itu ada di YouTube itu, sampai sekarang jejak digital kan masih ada, itu tahun kemarin itu. Terus habis itu aku bilang, selama ini aku bangga menjadi boru Batak karena setauku orang Batak itu sangat menghargai perempuan Batak. Ya kan, ada Dalihan Natolu dan macam, ku jelasin gitu. Tapi hari ini harga diriku diinjak-injak hanya gara-gara seorang Ian Hutasoid, si binatang bangsat, mungkin dia anak lonte. Ku bilang lah langsung gitu, mamanya pelacur, tidak dia dapat pelajaran, sampai ku bilang gitu. Betul lah kau memang orang Batak yang memang tidak takut akan Tuhan, ku bilang. Tapi tidak heran saya, semua orang Batak yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, memang kalian bangsat, bajingan, ku bilang gitu, adalah bajingan. Dibawa lah itu, dikirim opini di situ, katanya aku menghina orang Batak, kayak gitu loh. Tritunggal. Nah itu Parah juga ya, maksudnya hanya sampai gara-gara segitu gitu. iya, cuman ketawa loh, aku cuman aku bilang gitu doang ketawa aku loh. Ya ampun, tapi dia karena udah kalah debat sama Tulang Samuel kan, udah ke pojok, dia bingung kan tolol ya. Sebentar dia bilang jamak, sebentar dia bilang tunggal, jamak lagi, jamak apa tunggal, kan kalian tahu kan kalau Tulang sebentar Pak, ya, lae, jamak apa tunggal, jamak, benar jamak, yakin jamak atau tunggal, ditanya lagi tunggal, kan Tulang Samuel kan suka kayak gitu kan, dia jawabnya jamak tunggal, jadi dia kan tolol ya, ketawa lah aku. Langsung dia maki-maki gitu. Ya itulah. Siapa yang mau bangga dari orang Batak? Orang Batak kalau nggak, kuulangi lagi, orang Batak kalau nggak di dalam Tuhan sungguh-sungguh memang babi kok, memang binatang, memang bangsat, memang kurang ajar, bajingan. Itu. Iya. Nah itu. Jadi kalau kamu tanya siapa yang bersenggolan, ya orang Tritunggal udah pasti, apalagi ante-antenya Sofiatul, karena dia sangat panas banget waktu aku bahas Tritunggal Ke ini dia ke band. Kena band. Kena band. Kenapa hilang dia? Hilang. Itu kayaknya akunnya hilang permanen loh, rasaku. Nggak, nih yang baru dibikin deh nih, kan baru dibikin deh nih. Iya, baru dibikin itu, kalau udah gitu langsung hilang biasanya, setahu aku. Nah, gitu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Julius bahas apa tadi temanya tuh? Kelakuan Julius kan mereka. suka kali dia